Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah bergabung pada Zoom meeting pada mata kuliah etika profesi PR. Kali ini sebelum saya akan menjelaskan tentang tugas untuk UASnya, saya akan memberikan sedikit materi tentang berkaitan dengan komunikasi bencana dikaitkan dengan etika profesi PR. Kita ketahui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini Indonesia itu kan dilanda bencana terutama banjir bandang gitu kan di Aceh, Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Ini kan menunjukkan keterkaitan sebenarnya dengan dunia PR dan dunia komunikasi itu berkaitan dengan komunikasi bencana. Ini kan kita ketahui bahwa salah satu pemberitaan gitu kan, banyak pemberitaan ataupun di media sosial atau pemberitaan bahwa penyebab utama penyebab utama banjir itu kan banjir bandang di Sumatera itu adalah banyaknya alih fungsi hutan gitu kan menjadi lahan kelapa sawit. Kita ketahui bahwa sebagian besar itu kan lahan perkebunan kelapa sawit itu kan dikelola oleh industri ataupun korporasi besar gitu kan ya di Indonesia, dan itu juga menjadi apa ya itu menjadi bagian dalam komunikasi krisis ataupun komunikasi bencana di mana perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu istilahnya menjadi sasaran aslinya biang kerok terjadinya bencana di Sumatera. Itu kan persepsi yang terbangun di publik seperti itu. Dan bagaimana itu sebenarnya yang harus dilakukan oleh PR di perusahaan sawit. Kita tahu banyak sekali industri konglomerasi yang bermain di kelapa sawit, mulai dari Sinarmas, Sampurna, gitu kan, Astra, gitu kan, dan lain sebagainya, dan perusahaan-perusahaan lain sebagainya. Dan ini juga berpengaruh kepada reputasinya dan berpengaruh kepada citra perusahaan tersebut. Bagaimana seperti diketahui atau dituding oleh negara-negara barat itu kan bahwa sawit yang ada di Indonesia itu kan menjadi biang kerok, menjadi penyebab permasalahan perubahan iklim yang berakibat pada bencana dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana korporasi-korporasi sawit ataupun mungkin dari pihak stakeholder ataupun para para pendukung sawit itu kan juga bisa memberikan insight, bisa memberikan pembelaan-pembelaan yang lebih bersifat konstruktif gitu kan, dalam memberikan pemahaman bahwa bencana itu bukan hanya berkaitan dengan sawit semata. Selain itu, kita ketahui juga banyak perusahaan kelapa sawit itu sekarang sudah menjadi incaran dari para penegak hukum gitu karena ada pelanggaran pelanggaran yang dilakukan karena berakibat kepada bencana alam yang ada di Sumatera, dan ini menjadi perhatian serius. Jangan sampai gitu kan kuat korporasi-korporasi nantinya di mana misalnya kita bekerja ataupun korporasi-korporasi itu akan menjadi target hukum dan lain sebagainya, dan diperlukan upaya-upaya negosiasi, lobby ataupun upaya corporate social responsibility yang tepat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenarnya sawit juga bisa menjadi masa depan bagi bangsa Indonesia dan masa depan Sumatera, bukan hanya menjadi penyebab penyebab berbagai permasalahan. Sebenarnya kenapa bencana itu terjadi itu kan? Apakah bencana itu memang ada bencana yang berkaitan dengan alam atau kan bencana yang memang dibuat oleh manusia? Karena pada dasarnya seperti bencana seperti gempa bumi ataupun tsunami itu kan cenderung memang bencana yang memang istilahnya takdir ilahi atau memang berkaitan dengan alam. Tetapi ada juga bencana yang memang disebabkan oleh memang ulah manusia karena pembalakan hutan liar, karena penanganan penanganan apa istilahnya penanganan alam yang kurang bersahabat dan lain sebagainya. Sehingga seperti yang diungkapkan oleh Jacob Edward dan Hendricks itu pada penelitiannya itu dikemukakan bahwa dalam dalam suatu pendekatan bencana itu sebenarnya itu bisa dimitigasi. Dimitigasi itu dalam arti itu sebenarnya bisa diantisipasi gitu kan. Seperti halnya itu pernah saya menghadiri suatu konferensi Coral Triangle di Manado gitu kan. Bagaimana Amerika Serikat itu sangat peduli dengan apa ekosistem koral ya, ekosistem terumbu karang yang ada di Indonesia ataupun di Indo-Pasifik. Karena dalam penelitiannya yang ada di Amerika itu dikatakan bahwa faktor faktor terumbu karang itu ternyata berdampak sekali terhadap
siklus tornado ataupun bencana siklon di Amerika Serikat. Ini kan menunjukkan bagaimana adanya upaya mitigasi, upaya pencegahan-pencegahan bencana di suatu negara itu sebenarnya bisa ditanggulangi, bisa dicegah, dan lain sebagainya. Dan untuk itulah diperlukan adanya upaya sensibilitas isu ataupun situasi yang berkaitan dengan bencana tersebut untuk bisa menjadi perhatian pemerintah. Tapi kalau di Indonesia itu umumnya ketika terjadi bencana aja sensitivitasnya akan sangat tinggi. Tapi ketika bencana itu sudah terjadi, maka ya hanya sekedar iuran, donasi dan lain sebagainya setelah itu selesai. Padahal komunikasi bencana itu kan ataupun komunikasi bencana ataupun upaya mitigasi bencana itu harus dilakukan secara sustainability dan memang faktor-faktornya harus berkelanjutan. Kenapa komunikasi bencana itu sangat penting? Itu karena komunikasi bencana itu bertujuan untuk membuat suatu kejelasan dan upaya pemahaman oleh publik gitu kan. Sampai sekarang kan pemahaman bencana di Sumatera itu masih belum belum jelas gitu kan. Ini memang salah siapa? Salahnya siklon ataupun salahnya siklon, salahnya musim atau salahnya pembalakan liar, salahnya apa perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang mengalihfungsikan lahan hutan dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan itu kan sebenarnya upaya preparing. Jadi komunikasi bencana itu sebenarnya upaya yang dilakukan lebih bersifat preparing. Jadi persiapan, bukan hanya sekedar responding, bukan hanya sekedar yang bersifat penanganan-penanganan yang bersifat responsif semata. Dan komunikasi bencana ini kan menjadi satu hal yang sangat penting karena Indonesia sudah mempunyai beberapa lembaga mulai dari SAR, BNPB, dan beberapa kementerian. Dan salah satunya ini saat ini ya BNPB itu kan kelihatan komunikasi komunikasi bencananya itu kurang terstruktur, kurang apa memiliki standar operasi prosedur yang sangat jelas, maaf yang tidak terlalu jelas, dan akhirnya sering terjadi blunder di media sosial dan di media massa. Kemudian komunikasi bencana itu juga menjadi bagian penting dalam dunia PR, dan ini juga berkaitan dengan etika karena pengelolaan pengelolaan ataupun mitigasi bencana alam itu kan juga berkaitan berkaitan dengan masyarakat dan berkaitan dengan masyarakat luas yang ingin mengetahui informasi tersebut, seperti kita ketahui dalam pemberitaan di media maupun beberapa beberapa kanal di YouTube juga mendiskusikan tentang bencana-bencana tersebut gitu. Walaupun kerap kalinya itu kan karena bencana itu selalu dikaitkan dengan krisis komunikasi, dan itu juga memiliki andil yang sangat signifikan gitu kan terhadap organisasi, juga dipengaruhi oleh politik ataupun berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Seperti dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Stark di tahun 2020 bahwa komunikasi bencana itu umumnya itu kan upaya untuk menanggulangi itu kan intention negatif intention atau perspektif negatif. Selain itu juga dalam komunikasi bencana itu juga berusaha untuk menghalangi ataupun menghindari no blame approach. Jadi upaya saling menyalahkan gitu kan. Kita ketahui bahwa setiap bencana itu kan, oh ini salahnya A, oh ini salahnya B, dan ini salahnya C. Sehingga itu kan diperlukan upaya membangun gitu kan, membangun sebuah kanal ataupun upaya penyidikan formal, dan itu kan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menyelidiki itu apa sebenarnya penyebab bencana yang di terjadi di Sumatera, sehingga gitu kan tidak ada terjadi saling menyalahkan, hanya berbasis pada klaim semata. Dalam beberapa penelitian itu kan diungkapkan bahwa implementasi komunikasi yang bencana yang umumnya dilakukan oleh PR, yang pertama itulah membuat policy ataupun protokol komunikasi yang berkaitan bencana. Karena kita ketahui bahwa bencana itu bisa terjadi kapan saja dan bisa terjadi di mana saja, sehingga policy ataupun protokol itu harus tetap disiapkan dalam bentuk SOP. Dan polisi protokol itu menjadi semacam apa ya, diperlukan bukan hanya semacam semacam teks yang disimpan ataupun di dalam bentuk PDF di laptop dan lain sebagainya, tapi perlu didrillkan, perlu apa namanya dilatih, perlu disosialisikan, perlu di apa ya namanya itu ya, mau modelnya
ditrainingkan sehingga itu akan menjadi suatu kebiasaan ketika terjadi bencana, maka itu akan langsung bergerak cepat karena kita ketahui di Indonesia merupakan negara yang cukup sering mengalami bencana. Selain selain itu perlunya information provision dan messaging. Ini jadi ada upaya pembuatan template gitu kan, membuat posting, membuat apa istilahnya, membuat posting, membuat campaign untuk donasi, kayak membuat membuat misalnya membuat bantuan untuk corporate responsibility dan lain sebagainya itu harus disiapkan. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk membangun komunikasi itu dengan local council. Local council itu adalah anggota dewan, pemerintah daerah dengan membangun komunikasi itu, maka upaya apa istilahnya bantuan yang dibutuhkan itu bisa cepat tersalurkan dan upaya mitigasi bencana juga bisa dilakukan dengan mudah. Tidak lupa adalah engagement with the news media. Ini kita tetap sebagai PR itu tetap berkomunikasi dengan jurnalis, dengan redaktur, dengan produser televisi dan lain sebagainya dalam hari ini untuk membangun agenda setting yang tepat dan membangun dan menyiapkan agenda building yang tepat sehingga primingnya itu tidak menyalahkan korporasi di mana kita bekerja ataupun klien yang akan kita bela. Selanjutnya itu adalah upaya menyiapkan language, terminologi, dan urgent warning. Jadi bagaimana pemilihan bahasa, terminologi-terminologi yang apa istilahnya diterapkan, kemudian adanya urgent warning itu juga sangat diperlukan. Terminologi ini sangat penting misalnya ketika permainan sawit, perusahaan sawit disalahkan, maka terminologi lain yang bisa digunakan adalah pembalakan liar, ya kan? Pembalakan liar itu merupakan istilahnya bukan bukan apa pembalakan hutan yang dilakukan oleh orang-orang ilegal atau aktivitas ilegal di lahan-lahan yang memang bukan memiliki izin untuk ditebang. Selain itu adalah penggunaan media sosial dengan bekerjasama dengan influencer untuk menggiring opini, kemudian bekerja sama dengan beberapa pihak pengamat dan lain sebagainya itu juga bisa dilakukan. Yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana melakukan pendekatan kepada volunteer. Ini juga menjadi penting. Selain itu adalah vulnerable group. Jadi kelompok-kelompok yang menjadi korban bencana itu juga perlu didekati, diberi bantuan, kemudian diberi pendampingan dan lain sebagainya. Saya kira itu pengantarnya. Kemudian untuk tugas akhir tugas akhir UAS etika profesi, tugas akhirnya ini bersifat individu. Jadi ini berbeda dengan RTM, tujuannya itu menguji kemampuan individu. Jadi PR itu memang kerja kelompok sebenarnya, tetapi pada dasarnya PR itu saat ini itu lebih mengarah pada kerja individu, di mana seseorang itu diberikan tanggung jawab yang tanggung jawab yang cukup sehingga bisa mampu mengerjakan. Tema tugasnya itu adalah memaparkan fenomena etika profesi. Jadi teman-teman ketika etika profesi mungkin terlalu sempit, boleh berkaitan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan fenomena komunikasi, berkaitan dengan isu-isu isu-isu yang ataupun seluk-beluk berkaitan dengan komunikasi. Boleh dikaitkan dengan etika PR, boleh juga tidak. Kemudian isu fenomena itu harus dibuktikan. Yang pertama dengan media online. Jika memang ada di media online, satu saja memang sudah cukup. Kemudian isu yang berkaitan dengan di media sosial ataupun pernah ditayangkan di media sosial itu juga bisa menjadi bukti atau bisa menjadi eviden. Kemudian jika memang susah, bisa juga mengambilnya di jurnal jurnal ilmiah, baik yang internasional, baik yang nasional. Jadi baik berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Nantinya itu boleh disertai atau boleh tidak disertai dengan teori komunikasi yang teman-teman sudah pernah pernah pelajari, teori PR ataupun teori teori etika. Jika tidak memang tidak apa-apa, kan ini lebih mengarah bagaimana speak up your mind. Jadi lebih mengarah mengarah kepada pendapat teman-teman tentang suatu fenomena. Kemudian hasil dari analisis tersebut itu dibuatkan laporan. Laporannya itu satu halaman aja, satu halaman Word, satu halaman PDF, minimal 2 atau 3 paragraf aja. Bolehlah maksimal 5 paragraf dan tidak boleh menggunakan AI. Jadi misalnya di satu paragraf itu pemaparan fenomena, dikasih bukti, screenshot itu baik di YouTube-nya misalnya atau screenshot di media-media online-nya. Selain itu boleh dikasih teori, boleh langsung kasih komentar 2 ataupun 3 paragraf.
untuk menunjukkan perspektifnya. Dan yang paling penting lagi, itu teman-teman membuat reels. Reelsnya itu bukan diupload di Instagram, tapi ini lebih diupload di YouTube Short ya. Di YouTube Short dengan durasi 30 sampai 60 detik gitu. Nanti laporannya itu link YouTube Short-nya itu dikasih atau ditempelkan ataupun dicantumkan di akhir gitu kan. Di akhir satu halaman laporan tersebut sehingga bisa saya klik dan bisa saya pelajari dan saya nilai, dan nilai utama lebih tingginya itu pada pemaparan di rilisnya. Jadi pemaparan di rilisnya teman-teman tidak perlu menggunakan data-data yang berbasis kepada apa namanya pada presentasi naskah, tidak, tetapi lebih lebih cenderung on cam, diperbolehkan minimal 5 detik ataupun bisa menggunakan video-video yang mendukung untuk menarik 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 perhatian dari penonton. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Untuk pengumpulannya di MyBest, nanti akan saya bikin pengumpulan maksimalnya pada pertemuan awal Januari ya, sebelum UAS. Jadi sekitar tanggal ini hari Kamis sekitar tanggal 8 gitu. Jadi ya masih ada waktu 2 minggu. Jadi tugasnya kan cuma bikin 3 kalimat aja di Word-nya, kemudian di PDF kan, kemudian membuat Reels-nya 30 sampai 60 detik. Mungkin ada pertanyaan? Jika memang tidak ada pertanyaan, saya tutup. Ya, silakan. Sudah cukup, Pak. Oh, sudah cukup ya. Jika ada pertanyaan, silakan bisa kirim WA. Tugasnya bisa dikirim secepatnya biar saya nilai pas waktu liburan Natal dan Tahun Baru ini. Terima kasih banyak. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.